Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Dr. Kurniana Bektiningsi MPD selaku dosen pengampu mata kuliah umum bimbingan dan konseling dan juga teman-teman mahasiswa. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan topik Merdeka Belajar dan Guru Penggerak. Nah, sebelumnya kita kenalan dulu kepada kelompok kami. Yang pertama ada Nelly Ulfaningrum dengan NIM 16014200066 dan yang kedua ada Temon Sri Rezeki dengan NIM 14014200050 dan yang terakhir ada saya Erika Nurul Azmi dengan NIM 14014200097. Yang pertama yaitu kita akan membahas apa sih Merdeka Belajar itu. Merdeka Belajar sendiri yaitu sebuah kebebasan dalam berpikir, kebebasan dalam berinovasi dan bertindak dalam proses belajar mengajar baik pada sekolah, guru maupun kepada murid-muridnya. Lalu konsep-konsep apa saja yang ada dalam program Merdeka Belajar? Yang pertama yaitu beragam tempat dan waktu. Jadi di sini tempat dan waktu tidak dibatasi hanya di ruang kelas maupun di waktu kelas. Jadi bisa dilakukan di luar ruang kelas, misalnya di taman sekolah ataupun kerja lapang, dan tidak hanya dilakukan dalam waktu kelas saja gitu. Dan yang kedua ada free choice, yaitu seperti artinya sendiri kebebasan dalam memilih. Jadi sebagai siswa dapat memilih cara belajar yang paling nyaman dan efektif, dan guru pun dapat memilih cara mengajar yang paling nyaman dan efektif. Yang ketiga yaitu personalized learning. Di sini yaitu guru dapat menyesuaikan murid sesuai dengan kemampuan muridnya. Guru menyesuaikan cara mengajar kepada muridnya sesuai dengan kemampuan muridnya. Nah, yang keempat ada berbasis proyek, yaitu siswa mampu menerapkan keterampilannya yang sudah dipelajari di sekolah ke dalam kehidupan sehari-harinya. Yang kelima ada pengalaman lapangan. Jadi murid-murid dapat melakukan kerja di lapangan, kerja langsung, untuk mengetahui bagaimana cara kerja misal dari materi yang baru dibahas seperti itu. Nah, yang keenam ada interpretasi data. Di sini yaitu informasi yang didapatkan murid, materi yang didapatkan murid diharapkan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, dapat digunakan untuk membantu memecahkan masalah dan membantu untuk menemukan sebuah solusi dalam permasalahan. Nah, yang ketiga tujuan dari Merdeka Belajar. Nah, tujuan dari Merdeka Belajar sendiri itu untuk menciptakan link dan match atau menghubungkan dunia belajar dan dunia kerja nyata, kerja serius, serta untuk mewujudkan kualitas atau mutu pendidikan yang berkelanjutan. Nah, untuk topik yang selanjutnya dibahas oleh Temon Sri Rezeki, kepadanya saya persilakan. Baik, saya Temon Sri Rezeki akan melanjutkan pembahasan mengenai Merdeka Belajar. Saya akan membahas mengenai kelebihan program Merdeka Belajar. Kelebihan yang pertama yaitu anak didik bebas berekspresi. Anak didik berekspresi dalam artian leluasa dalam belajar karena tidak diatur oleh satu pelajaran saja. Intinya anak didik belajar sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing. Yang kedua, anak didik tidak dituntut untuk sama. Program Merdeka Belajar menjadikan siswa terlihat istimewa karena skill yang dimiliki berbeda-beda. Dalam proses pembelajaran, pengenalan bakatnya, kita sebagai calon guru harus selalu ada agar anak tidak putus asa dalam berproses. Kemudian yang ketiga yaitu adanya RPP 1 lembar. Dengan adanya RPP 1 lembar, beban guru sedikit berkurang. Karena itu diharapkan guru membimbing, fokus dan mengarahkan dan mendampingi anak didiknya. Selanjutnya yaitu mengenai kekurangan program Merdeka Belajar. Kekurangan yang pertama membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit.
Dengan bebasnya anak untuk berekspresi, anak didik dalam belajar tentunya memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Karena dalam berprosesnya anak didik berbeda-beda pemahaman. Kemudian yang kedua, kurangnya guru yang merdeka. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengalaman para guru karena program Merdeka Belajar baru-baru ini diterbitkan. Kemudian yang ketiga, kurangnya referensi. Kurangnya referensi memerlukan buku yang lebih efisien untuk menjalankan pembelajaran dan mewujudkan program Merdeka Belajar ini. Kemudian saya akan membahas mengenai apa itu guru penggerak. Guru penggerak merupakan pemimpin pembelajaran yang mendorong tumbuh kembang murid secara holistik, aktif dan proaktif dalam mengembangkan pendidik lainnya untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat pada murid serta menjadi teladan dan agen transformasi ekosistem pendidikan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Baik, untuk selanjutnya yakni proses-proses yang perlu kita lalui untuk menjadi seorang guru penggerak. Nah, apa saja prosesnya? Yang pertama, kita harus melewati seleksi calon guru penggerak tersebut. Nah, setelah kita lolos pada tahap ini, baru kita akan memasuki ke tahap kedua atau tahap selanjutnya, yakni program pendidikan guru penggerak yang bisa berupa pelatihan daring, lokakarya, konferensi, serta pendampingan selama kurang lebih 9 bulan. Nah, setelah kita lolos di dua seleksi ini, kemudian kita akan menjadi seorang guru penggerak. Nah, kemudian lanjut pada tujuan program pendidikan guru penggerak. Nah, apa sih tujuan diadakannya program pendidikan guru penggerak ini? Yang pertama itu untuk mengembangkan diri kita dan guru lain dengan refleksi, berbagi, serta berkolaborasi secara mandiri. Nah, jadi di sini seorang guru penggerak itu dituntut untuk menjadi pribadi yang mandiri. Kemudian yang kedua, tujuan yang kedua yakni untuk memiliki kematangan moral, emosi, serta spiritual untuk berperilaku sesuai dengan kode etik. Karena seringkali kita temui di lapangan banyak guru yang melanggar kode etik karena mereka kurang memiliki kematangan moral, emosi, serta spiritual mereka. Nah, untuk itu dari adanya tujuan program pendidikan guru penggerak ini diharapkan mampu membentuk guru, mencetak guru menjadi guru yang mampu bertindak sesuai dengan kode etik yang ada. Kemudian tujuan selanjutnya yakni untuk merencanakan, menjalankan, merefleksikan, dan mengevaluasi pembelajaran yang berpusat pada murid dengan melibatkan orang tua. Kemudian selanjutnya yakni berkolaborasi dengan orang tua dan berkomunikasi komunitas untuk mengembangkan sekolah serta menumbuhkan kepemimpinan yang dimiliki oleh murid tersebut. Nah, kemudian untuk tujuan selanjutnya yakni untuk mengembangkan dan memimpin upaya mewujudkan visi sekolah yang berpihak pada murid dan relevan dengan kebutuhan komunitas di sekitar sekolahnya. Nah, lanjut untuk peran guru penggerak di dalam program Merdeka Belajar. Nah, jadi guru itu memiliki peran dalam program pendidikan Belajar Merdeka atau Merdeka Belajar. Nah, apa sih perannya? Yang pertama itu untuk mendorong peningkatan prestasi akademik murid, kemudian mengajar dengan kreatif, kemudian mengembangkan diri secara aktif. Kemudian untuk selanjutnya yakni untuk mendorong tumbuh kembang murid secara holistik, kemudian menjadi pelatih atau coach atau mentor bagi guru lain untuk pembelajaran yang berpusat pada murid tersebut. Kemudian yang terakhir yakni untuk menjadi teladan serta agen of change atau agen transformasi bagi ekosistem pendidikan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.